Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya din wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi washabbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Terima kasih yang telah menonton ini. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang maqasid syariah dan karakteristik fikih sebagai salah satu produk hukum Islam. Disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah studi fikih dengan dosen pengampu Dr. Muhammad Anas Khonis MHI. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan anugerahnya. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan kepada kita semua jalan yang lurus berupa ajaran agama Islam yang sempurna dan menjadi anugerah terbesar bagi seluruh alam semesta. Kami sangat bersyukur karena dapat menyelesaikan tugas ini dengan baik dengan judul Maqasid Syariah dan karakteristik fikih sebagai salah satu produk hukum Islam. Penempatan hukum atau yang sering dikenal dengan istilah Maqasid Asy-Syariah merupakan salah satu konsep penting dalam kajian hukum Islam. Karena begitu pentingnya maqasid al-syariah tersebut, para ahli teori hukum menjadikan maqasid al-syariah sebagai sesuatu yang harus dipahami oleh mujtahid yang melakukan ijtihad. Adapun inti dari teori maqasid al-syariah adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan atau menarik manfaat dan menolak mudarat. Istilah yang sepadan dengan inti dari maqasid asy-syariah tersebut adalah maslahat. Karena penempatan hukum dalam Islam harus bermuara kepada maslahat. Perlu diketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai syar'i atau yang menetapkan syariat tidak menciptakan hukum dan aturan begitu saja, akan tetapi hukum dan aturan itu diciptakan dengan tujuan dan maksud tertentu. Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyatakan bahwa tujuan syariat adalah kemaslahatan hamba di dunia dan di akhirat. Syariat semua adil, semua berisi rahmat dan semua mengandung hikmah. Setiap masalah yang menyimpang dari keadilan, rahmat dan maslahat dan hikmah pasti bukan ketentuan syariat. Sementara itu, perubahan sosial yang dihadapi umat Islam di era modern sekarang ini telah menimbulkan sejumlah masalah serius berkaitan dengan hukum Islam. Di lain pihak, metode yang dikembangkan para pembaru dalam menjawab permasalahan tersebut terlihat belum memuaskan. Dalam penelitian mengenai pembaruan hukum di dunia Islam, disimpulkan bahwa metode yang umumnya dikembangkan oleh pembaru Islam dalam mengenai isu-isu hukum masih bertumpu pada pendekatan yang terpilah-pilah dengan mengeksploitasi prinsip tahayyur dan talfik. Maka menjadi kebutuhan sangat urgen agar para pembaru Islam saat ini merumuskan suatu metodologi sistematis yang mempunyai akar Islam yang kokoh jika ingin menghasilkan hukum yang berkomprehensif dan berkembang secara konsisten. Berdasarkan pertimbangan di atas, maka mengetahui tentang teori maqasid asy-syariah dalam kajian hukum Islam merupakan suatu keniscayaan. Tulisan ini sangat singkat, akan mencoba mengungkapkan secara sederhana teori maqasid asy-syariah tersebut. Poin-poin yang dianggap penting dalam masalah ini meliputi maqasid syariah, kandungan dan cara mengetahuinya.
rumusan masalah pada ini kita bisa mengetahui apa itu pengertian maqasid syariah. Yang kedua, munculnya sejarah maqasid syariah. Yang ketiga, kita bisa mengetahui urgensi maqasid syariah. Yang keempat, apa itu daruri al-khamsah. Yang kelima, karakteristik fikih sebagai salah satu produk hukum Islam. Pengertian maqasid syariah. Maqasid al-syariah terdiri dari dua kata, yaitu maqasid dan syariah. Kata maqasid merupakan bentuk jamak dari maqasad yang berarti maksud dan tujuan. Sedangkan syariah mempunyai pengertian hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar dipedomani untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Maka dengan demikian maqasid asy-syariah adalah tujuan-tujuan yang hendak dicapai dan dari suatu penetapan hukum. Izzuddin Ibnu Abdul As-Salam mengatakan bahwa segala taknif hukum selalu bertujuan untuk kemaslahatan hamba manusia dalam kehidupan dunia dan akhirat. Allah membutuhkan ibadah seseorang karena ketaatan dan maksiat hamba tidak memberikan pengaruh apa-apa terhadap kemuliaan. Jadi sasaran manfaat hukum tidak lain adalah kepentingan manusia. Menurut Satria Effendi, maqasid asy-syariah mengandung pengertian umum dan pengertian khusus. Pengertian yang bersifat umum mengacu pada apa yang dimaksud oleh ayat-ayat hukum atau hadis-hadis hukum, baik yang ditunjukkan oleh pengertian kebahasaan atau tujuan yang terkandung di dalamnya. Pengertian yang bersifat umum itu identik dengan pengertian istilah maqasid asy-syari, atau maksud Allah dalam menurunkan ayat hukum atau maksud Rasulullah dalam mengeluarkan hadis hukum. Sedangkan pengertian yang bersifat khusus adalah substansi atau tujuan yang hendak dicapai oleh suatu rumusan hukum. Sementara itu, Wahbah Az-Zuhali mendefinisikan bahwa maqasid asy-syariah dengan makna dan tujuan yang dipelihara dan oleh syarak dalam seluruh hukumnya, atau sebagian besar hukumnya, atau tujuan akhir dari syariat dan rahasia-rahasia yang diletakkan oleh syarak pada setiap hukumnya. Munculnya sejarah maqasid syariah. Maqasid syariah sebagai sebuah ilmu tidak lahir begitu saja, melainkan melalui proses yang cukup panjang, yaitu 1 atau A, jejak dalam Al-Quran. Kalau ditinjau dari Al-Quran, ada potongan-potongan ayat berikut ini sebagai berikut. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghadapi kesukaran bagimu. Surat Al-Baqarah ayat 185. Dan potongan ayat juga ini, ma yuridullahu yaj'ala 'alaikum min harajin walakin yuridu liyudhhirakum wa liyad'amatahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur. Quran Surat Al-Maidah ayat 6. Dan ayat-ayat lain. Allah memberikan maqasid syariah ini seperti salat, zakat, puasa, haji. Kedua, masa tatwin. Awalnya secara tidak terdefinisikan, banyak para ulama terdahulu banyak yang sudah menyinggung maqasid syariah. Di antaranya At-Tirmidzi Al-Hakim abad 3 Hijriah sudah menyebut maqasid dalam kitabnya As-Salatu wa Maqasiduha, Al-Hajj wa Suru al-Ilaha Asy-Syariah
ila al-ubudiyah dan al-furuq. Juga ada Abu Mansur al-Maturidi pada tahun 330 Hijriah dengan karya Ma'had al-Syara'. Yang ketiga, masa tadwin khusus. Akhir abad kelima baru mulai muncul karya di bidang maqasid syariah secara lebih khusus dalam suatu karya tersendiri seperti karya Imam Haramain al-Juwaini. Yang kedua, karya Abu Hamid al-Ghazali, karya Ar-Razi, karya Saifuddin al-Amidi, karya Ibnu Hajib, lalu diteruskan oleh karya Izzuddin Abdussalam. Yang keenam, karya Al-Qarafi dan karya-karya lainnya. Di masa sekarang, setelah era Asyutubi, nampak ilmu maqasid syariah mengalami stagnan. Boleh jadi karena terpengaruh surut peradaban Andalusia dan baru muncul lagi setelah melewat masa tidur yang panjang hingga abad 15 Hijriah, yang ditandai dengan kemunculan Ibnu Asyur yang dipandang sebagai bapak maqasid modern. Urgensi maqasid syariah. Adapun urgensi maqasid syariah adalah 1. Maqasid syariah dapat membantu mengetahui hukum-hukum yang bersifat umum atau kulliyah maupun parsial atau juz'iyah. Yang kedua, memahami nas-nas syar'i secara benar dan baik dalam tataran praktek. Yang ketiga, membatasi lafaz yang dimaksud ma'dul alfaz secara benar karena nas-nas yang berkaitan dengan hukum sangat variatif baik lafaz maupun maknanya. Maqasid syariah berperan dalam membatasi makna. Yang dimaksud yaitu ketika tidak dapat dalil yang pasti di Al-Quran dan As-Sunnah pada masalah-masalah yang baru, yaitu kontemporer, para mujtahid merujuk pada maqasid syariah dalam istinbat hukum setelah mengondisikan dengan qiyas, ijtihad, ihtisan, istihsan, dan istihlal dan lain-lainnya. Yang terakhir, dari urgensi maqasid syariah yaitu maqasid syariah membantu mujtahid untuk mertanji sebuah hukum yang terkait dengan perbuatan al-af'al mukallafin sehingga menghasilkan hukum yang sesuai dengan kondisi masyarakat. Dalam syariat dikenal dengan istilah ad-duriyat al-khamsah, artinya adalah 5 hal yang sangat penting, di antaranya adalah agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kelima hal tersebut merupakan maslahah yang senantiasa akan dijaga oleh syariat meskipun dengan jalan yang berbeda, sehingga syariat akan meletakkan 2 sendi dasar, yaitu mewujudkan hukum dan menjaga kesinambungan hukum tersebut. Ad-Duriyat al-Khamsah. Apa itu Ad-Duriyat al-Khamsah? Ad-Duriyat al-Khamsah menurut Imam al-Ghazali adalah beragam maslahat yang menjamin terjaganya tinjauan dan tujuan yang 5, yaitu memelihara agama, nyawa, akal, harta, dan nasab. Sedangkan Asy-Syatibi mendefinisikan menjadi sesuatu yang harus ada dalam rangka menegakkan maslahah agama dan di dunia, di mana juga tidak ada, maka maslahah duniawi tidak akan tegak, malah jadi rusak. Apalagi ya? Oh ya, yang terakhir, karakteristik fikih sebagai salah satu produk hukum Islam. Karakteristik fikih. Hukum fikih memiliki 2 karakter, yaitu al-tobat atau permanen dan konsisten, dan al-murnah, elastis dan dinamis. Dari sini dapat dipahami bahwa hukum-hukum Islam itu
itu adalah hukum yang terus hidup, sesuai dengan perkembangan zaman yang terus berubah dan subur. Hukum Islam senantiasa berkembang dan perkembangan ini merupakan tarbiyat hukum Islam yang harus hidup. Secara lebih luas, uraian di atas dapat dijelaskan bahwa karakteristik hukum Islam terdiri atas 6 karakter, yaitu 1. Rabbani. Rabbani adalah hukum Allah yang merupakan ketetapan dari Allah, berbeda dengan hukum lainnya seperti hukum positif, adat, dan lain-lainnya. Akholikiyah. Yang kedua, akholikiyah. Akholikiyah adalah dalam hukum Islam terdapat unsur pembentuk moral, bukan hanya sekedar menuntaskan baik dalam kewajiban semata. Lebih dari itu, ia membimbing kepada kebaikan akhlak. Yang ketiga, waqi'i. Waqi'i adalah hukum Islam yang menyentuh pada kondisi real yang terjadi di masyarakat. Yang keempat, ihsaniyah, insaniyah. Apa itu insaniyah? Hukum Islam diturunkan untuk meningkatkan taraf hidup manusia. Yang kelima, tanassuk. Tanassuk adalah keteraturan yang dimaksud dalam hukum Islam. Yang keenam, sumuli, dan lain-lain. Kesimpulan dari semua paparan di atas, tampak bahwa maqasid asy-syariah merupakan aspek penting dalam pengembangan hukum Islam. Hal ini sekaligus sebagai jawaban bahwa hukum Islam itu dapat bahkan sangat mungkin beradaptasi dengan perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Adaptasi yang dilakukan tetap berpijak pada landasan-landasan yang kuat dan kokoh serta masih berada pada ruang lingkup syariah yang bersifat universal. Ini juga sebagai salah satu bukti bahwa Islam itu selalu sesuai untuk zaman dan pada setiap tempatnya. Produk hukum Islam dapat disimpulkan bahwa produk ini adalah 4, yaitu fikih, fatwa, putusan, hakim pengadilan, agama, dan perundang-undangan. Itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau lama, dan apabila ada salah kata dari saya, mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.